kita cuci tangan. Tadi saya cuci tangannya di sana. Pakai 6 langkah atau 7 langkah menurut WHO, silakan ya. Kita cuci tangan. Ya. Seperti ini, jangan lupa. Ya. Udah. Terus sekarang ditutup. Kita komunikasi langsung. Kita juga ini sudah sebelumnya tentunya sudah disiapkan alat-alatnya. Kita komunikasi dengan pasien langsung tes. Ya, kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, alhamdulillah sesuai dengan kontrak kita ya tadi bahwa ibu akan dilakukan pemeriksaan IPA ya. Ibu silakan untuk maaf sebelumnya sebaiknya cebok dulu ya. Ibunya kita anjurkan sebelum masuk itu, sebelum pemeriksaan ibunya kencing dulu dan cebok. Kencing cebok, terus ini pakaian dalamnya diturunin, dilepas. Terus ibu suruh naik ke meja ginekologi. Kita sudah siapkan, kita juga udah tutup ya. Ini bukan harus hijau seolah-olah di ruang operasi, enggak ya. Ini ada alas, ini juga ada penutup si ibunya. Kalau di video ada juga yang pakai duk bolong, jadi diginikan, yang kelihatan hanya daerah vulva. Tapi kita sudah cukup dengan begini. Ibu posisinya nanti likotomi, ngangkring ya, kakinya sudah semua kita siapkan, alatnya juga kita sudah siapkan ya. Oh iya, jangan lupa seperti biasa kalau sudah kontrak ini, sebelum kontrak itu tetap kita tanyakan lagi apa yang ada yang mau dilakukan nggak masih ibu ya. Nih untuk biar nggak lupa jar alatnya kita lihat lagi, silahkan ya. Ini ada spekulum, SIM atau SIM, terus tampon ya, tampon. Terus di sini ada handscoon, ada lidoten, kapas lidi. Ini kalau jeli untuk ini ya, pada saat kita memasukkan spekulum supaya tidak terjadi iritasi. Nah, lampu sorot jangan lupa ini. Asam asetat kita udah siapkan, kapas cebok kita sudah siapkan, handscoonnya sudah siap. Gimana ibu, apa sudah siap? Sudah misalnya ya. Baik ibu, yang saya lakukan ya, bismillahirrahmanirrahim. Mungkin nanti ada rasa tidak nyaman. Ini benar-benar lampu sorot ini harus mengenai ini daerah vulva, dan nanti pada saat memasukkan kita spekulum ke dalam vagina itu tetap harus melihatkan daerah mulut rahim ya, diusahakan seperti itu. Jadi kita atur juga pencahayaan dan sebagainya. Nah ini on ya. Terus kita pakai handscoon. Di link lain handscoonnya steril. Gak apa-apa, tadi saya bilang sebaiknya kerjanya silakan klinik steril. Tapi kalau lagi panas dan sebagainya kita jarang sekali pakai saya di sini aja. Karena ini kan nggak sampai ke dalam tangan kita ya, cuman di luar saja. Ini asam asetatnya kita udah siapkan ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Ininya bengkoknya kita dekatkan juga. Nah, untuk cebok ya, untuk cebok ini bisa juga langsung pakai ini ngebersihinnya. Kalau kita khawatir misalnya ada penyakit yang infeksi di luar, apalagi HIV, walaupun kita sudah pakai handscoon. Nah ini kita pakai tampon ya. Jadi seperti ini, bismillahirrahmanirrahim. Kita lihat ininya ya.
udah kapas cebok itu bukan kapas Sugima tetapi kapas GTT, desinfektan tingkat tinggi. Ya, kita lurus, bismillah. Ibunya bilang kalau ada tidak nyaman, ya. Nah, kalau ini ada kira-kira kalau gede kapasnya ini masih ada sebelahnya. Ini ginikan lagi. Untuk menghemat ya, kalau di rumah sakit biasanya begitu. Ibunya kakinya udah ini ya, dipotongnya tadi ya. Tengah, set, terus samping. Set. Nah, ini nih nggak kepakai nih tadi. Jadi bisa aja gini. Menghemat. Apalagi kalau pengmas yang banyak banget rasanya, ya. Kita terbatas. Nah, ini cukup. Kalau kurang, ambil lagi, ya. Nah, itu kalau kurang, ya. Ya. Terus jangan lupa masukin seperti ini posisinya. Kita pegang tangan kita begini. Jelinya ya. nggak dipakai, Bu? Apanya? Jeli. Belum. Oh, belum. Ini lagi jelasin dulu. Iya, Bu. Ini posisi ini. Karena takut begini nih, kalian suka lupa. Misalnya ini tekan, kepencet kayak gini. Ini nggak boleh. Posisi begini. Baru kita ya diberikan jelinya nih, set ya, untuk menghindari iritasi. Jangan lupa begini kan. Yes ya. Ya, Ibu, ini akan saya masukkan alatnya. Nah, cocok bebeknya. Ibu tarik nafas panjang. Nih, seperti ini. Masukinnya begini. Begini dulu. Set. Udah di tengah. Udah mau deket porsinya baru begini. Tuh. Paham? Masuknya begini. Tidurin. Maksud saya miringin. Di tengah, set. Udah set, diginikan. Ininya begini. Tekan ya. Coba lihat jar, sini tuh. Kelihatan juga. Nih, sampai kelihatan porsio ya. Gini. Baru kita tekan. Kita kunci. Kita kunci ya. Jadi ini sama ini kita kunci dua-duanya. Nah, kelihatan nih ceritanya di tengah ya. Ini enggak ke tengah, agak begini posisi porsionya, tapi harusnya di tengah. Nih posisi kelihatan, udah kelihatan. Kalau kotor banget, kotor banget di dalamnya kan, misalnya ada pesnya, keputihannya, kita bersihkan lagi ya. Kita bersihkan lagi. Nah, ini begini, masukin ya, dari dalam keluar. Set. Oh, udah bersih. Kalau kurang bersih, bila perlu sampai 3 kali. Sesuai kebutuhan. Paham? Ini ya, ini kalau nanti ada lagi yang SOP terakhir itu, kalau khususnya yang pap smear itu nanti kan bekas powder tank itu kan narik itu ya, narik apa namanya, ini bisa saja digunakan lagi untuk membersihnya dengan desinfektan. Tapi kalau enggak ya sudah. Berarti ini udah selesai kan, sudah tidak digunakan. Nih, udah selesai. Nah, kita ambil lidi water, kapas lidi, terus masukkan ke dalam asam asetat. Ya, masukkan ke dalam, dikit, putar daerah porsio, mulut rahimnya, di mulut rahimnya nih, bentar. Nih, ini kan mulut rahimnya, sini. Ya, ini begini, terus putar. Set, set. Jadi kena semua ini, sama ininya sampingnya, putar, kena semua. Berarti dari dalam keluar ya, Bu? Ya. Masukin dulu. Ya, itu tunggu 1 sampai 2 menit. Ya,
kita tunggu hasilnya. Kenapa ini center harus lampu sorotnya harus ini? Harus sampai kelihatan ke Porsio. Nanti kita akan lihat hasil 1 menit 2 menit kita lihat. Kalau ada bercak putih artinya IVA positif. Kan warnanya gitu ya, ada pink kayak gitu kan? Rata warnanya, nggak ada bercak-bercaknya aslinya. Tapi begitu dikasih asam asetat yang positif, artinya, tapi kita nggak boleh bilang, oh ini kanker cervix, jangan. Yang menentukan memastikan yang nanti dipapsmir. Kalau hasilnya ada bercak-bercak, berarti si ibu tindak lanjut dengan papsmir. Kalau nggak ada, ya udah, berarti IVA-nya negatif. Udah selesai. Kan kita mau lepas nih. Lepas ya, jangan salah. Jangan ini kan dikunci tadi. Ya. Kita copot dulu. Lepas lagi. Kendorin lagi ulirnya. Ya. Di anu lagi, tutup. Tadinya kan mangap. Diginiin. Nih sambil begini, ingat ya. Terus ini sambil pegangnya gini aja supaya tidak mangap. Ini kan bisa saja nanti di tengah jalan kan begitu ya. Jadi ininya begini. Kita pegang ini, set, ya. Ini kan supaya tertutup. Ya kan? Ini kan ininya ecel. Nih, ini begini. Set. Posisinya seperti ini lagi. Jangan sampai kita ngeluarin posisi gini. Ini beresiko iritasi ya. Jadi udah begini, kita tutup dulu ya, baru miringin lagi. Nggak boleh begini juga. Tadi kan masukinnya miring. Ya, udah begini kita miringin dulu. Posisi gini. Ini tangan kita bisa menjadi fiksasi. Baru ya ibu, kalau misalnya masih kotor bapak kita mau bantu bersihin lagi silakan. Kalau enggak ibunya suruh setelah itu ya. Ibu alhamdulillah ini sudah selesai ya bu ya. Ini dilepas. Nanti ibu silakan setelah ini kalau mau cebok lagi sambil dipakai kan, kalian pakai itunya, pakaian dalam sama celananya. Oke. Ya, monggo bagaimana bu, apa yang dirasakan, ada yang dirasakan? Iya hasilnya kita menyampaikan hasil ya. Terus kita dokumen hasil. Sudah selesai tadi ibunya sudah turun pakai pakaian dalam. Terus kita rapikan alat dulu semua ya, rapikan alat semuanya, kita rapikan. Kalau misalnya sudah disiapkan yang steril, kita pakainya yang steril ya. Di ininya steril, kita pakai yang steril. Sudah selesai, jangan lupa cara lepasnya ya. Nih, jangan sampai begini, sedikit pun nggak boleh, tapi ke dalam. Ya, seperti ini. Lalu kita cuci tangan 6 langkah lagi atau 7 langkah ya, sesuai dengan WHO. Terus dibuka scannernya. Selesai. Rapikan dokumentasi. Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Ada yang nggak paham tahap-tahapnya? Jadi gampang. Pertama kita cebokin dulu, maksudnya bersihin lagi. Dia kan udah cebok nih, udah buka celana, udah cebok, sebaiknya kencing dulu ya. Nah terus kita bersihkan pakai kapas cebok, betul. Kita masukkan spekulum. Hati-hati miring, sebelumnya dikasih jeli dulu spekulumnya, baru sampai tengah kita agak biasa posisinya sampai kelihatan Porsio, baru kita
fiksasi. Jadi kebuka. Setelah itu apa? Kalau masih kotor kelihatan keputihannya banyak, kita boleh bersihkan lagi tadi dengan tampon tang. Betul? Tampon tang pakai kapas cebok. Setelah itu baru kita menggunakan asam asetat dengan kapas lidi. Kita olesi daerah sekitar torsionya atau mulut rahim atau leher rahim. Kita tunggu 1-2 menit. Kita lihat hasilnya. Kalau ada bercak-bercak putih, artinya positif. Kalau tidak ada sama seperti semula, itu negatif. Apa tidak lanjut perawat? Kalau misalnya positif, IVA-nya ada bercak-bercak putih, maka ngapain? Pap smear. Ya, dianjurkan ditindaklanjuti dengan pap smear. Gitu ya? Aha. Ada yang mau ditanya? Cukup? Nanti kita langsung ke pap smear. Di sini aja sayang, dibuat di sini aja sterilnya. Maksudnya pakai ini aja, seolah-olah steril ya, gitu ya. Bu, saya bingung Bu. Kan itu kan tadi kan lidinya Diputerin, dibasahin asam asetat dulu. Pas udah dimasukin kan nunggu 1-2 menit. Bukan udah nunggu, udah dimasukin. Ya udah dimasukin, diolesin dulu. Diolesin dulu. Lidinya itu taruh di mana Bu? Buang situ. Oh, buang di situ langsung. Iya, mau dikemanain? Oh, enggak. Oh, itunya ya, astagfirullah. Iya, lupa. Gua kira yang berubah. Kapas lidinya kan buat asam asetat. Diolesin. Dia kebanyakan itu di KFC. Ya. Enggak Bu. Saya mau minum dulu ya. Bentar ya, izin.